Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dari kelompok 1, ada saya Alfian Nur Putri dengan NIM 2020420032 dan teman saya Faisal Akmal Musafa dengan NIM 2020420037. Lalu ada Gita Apriliani dengan NIM 2020420051. Kemudian ada Nabila Salsabila dengan NIM 2020420017. Dan terakhir ada Rama Romara dengan NIM 2020420005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu mengenai operasional kartu bank. Adapun topik yang akan saya bahas di sini, yang pertama yaitu pengertian kartu bank, dan yang kedua tujuan dan fungsi kartu bank, yang ketiga jenis-jenis kartu bank, dan yang keempat pengertian payment point yang paling mahal, jenis-jenis dan fungsi kelainan poin, dan yang keenam membayar tagihan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kartu bank. Kartu bank atau yang disebut dengan bank card adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayar barang dan jasa kepada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dan dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan, atau yang disebut juga dengan kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menggunakan kartu pencairan cek. Untuk selanjutnya, di sini saya Rama Romara akan melanjutkan penjelasan dari Alfi yang mana telah menjelaskan pengertian dari kartu bank. Nah, di sini tujuan dari kartu bank itu sendiri adalah, di sini tujuan utamanya adalah sebagai pengganti transaksi tunai dan memudahkan transaksi. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan kartu bank ini untuk melakukan transaksi atau pembayaran di gerai-gerai maupun toko-toko atau minimarket, supermarket, dan lain-lain yang menerima pembayaran menggunakan kartu bank ini. Nah, di sini kita pada umumnya kan mengenal dua jenis kartu yang sering kita gunakan untuk melakukan transaksi. Di sini yang pertama yaitu kartu debit. Untuk karakteristiknya, di sini apabila kita ingin memiliki kartu debit atau mempunyai kartu debit, itu kita harus tercatat sebagai nasabah suatu bank. Entah itu bank BCA, Mandiri, dan lain-lain, kita pasti tercatat sebagai nasabah sebuah bank. Kemudian yang kedua, tidak ada limit untuk melakukan transaksi atau pembayaran selama di dalam kartu debit kita atau rekening kita itu ada saldonya. Jadi kita bisa melakukan transaksi apabila kita memiliki saldo di dalamnya. Yang ketiga, itu tidak ada masa berlaku kartu. Kemudian yang keempat adalah transaksi hanya dilakukan dengan memasukkan PIN. Selanjutnya untuk fungsi-fungsi dari kartu debit ini sendiri, yaitu penarikan tunai dan rekening. Yang kedua adalah bisa melakukan setoran tunai dan rekening. Yang ketiga, kita bisa memeriksa saldo rekening kita, kemudian bisa juga memeriksa mutasi dari rekening kita. Yang kelima yaitu melakukan transfer tunai ke rekening lain atau bisa disebut dengan transfers. Kemudian yang terakhir adalah membayar tagihan. Di sini kita bisa melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu debit ini untuk membayar seperti BPJS, listrik, air, kemudian cicilan motor dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kartu kredit. Berbeda dengan kartu debit, di sini karakteristiknya kita bisa memiliki beberapa kartu kredit tanpa harus menjadi nasabah suatu lembaga keuangan. Di sini bisa dimiliki tanpa rekening tercatat. Kemudian yang kedua adalah adanya limit penggunaan kartu kredit sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu kredit ini. Biasanya ada level-level yang ditetapkan oleh suatu lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga adalah aktif selama masa berlaku, jadi bisa digunakan selama masa aktifnya masih
berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi dengan PIN dan tanda tangan pemilik. Di sini berarti kita harus menggunakan tanda tangan pemilik kartu untuk melakukan atau validasi pembayarannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kartu bank ada 3. Jenis-jenis kartu bank yang akan saya jelaskan. Yang pertama jenis kartu berdasarkan limit. Yang kedua jenis kartu berdasarkan fungsi. Yang ketiga jenis kartu berdasarkan wilayah, di mana jenis kartu berdasarkan limit terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kartu kredit silver. Yang kedua kartu kredit Go. Yang ketiga kartu klaim kredit platinum. Yang keempat kartu kredit titanium. Dan yang kelima kartu kredit spesial. Kartu kredit silver memiliki limit kartu kredit paling rendah sekitar 4 juta hingga 7 juta, umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimal 3 juta per bulan. Kartu kredit Go yaitu memiliki limit kartu kredit di sekitar 10 juta hingga 40 juta. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan sekitar 5 juta hingga 10 juta. Yang ketiga yaitu kartu kredit platinum, memiliki limit kartu kredit sekitar 40 juta hingga 1 miliar. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah yang berpenghasilan minimal 180 juta per bulan. Di atas tingkat platinum masih ada kartu kredit dengan jenis titanium. Kartu kredit titanium sangat-sangat terbatas kepemilikannya, yang tak semua orang bisa mendapatkan kartu ini. Karena hanya dengan diundang secara langsung oleh bank lah yang akan mendapatkan kartu kredit titanium. Dan yang terakhir yaitu kartu kredit spesial. Ada beberapa lagi jenis kartu kredit yang termasuk spesial. Beberapa kartu kredit ini bisa tersedia secara general, seperti kartu kredit dengan brand Visa yang mengeluarkan kartu kredit Visa Signature dan Visa Infinite. Yang kedua yaitu jenis kartu berdasarkan fungsi. Jenis kartu berdasarkan fungsi ada 4, yaitu credit card, change card, cash card, dan yang terakhir check brand card. Yang terakhir yaitu jenis kartu berdasarkan wilayah berlaku. Jenis kartu berdasarkan wilayah berlaku terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kartu kredit nasional, yang kedua yaitu kartu kredit internasional. Yang dimana kartu kredit nasional ini hanya berlaku dan bisa digunakan dalam wilayah tertentu. Misalnya, hanya bisa di wilayah Indonesia. Bahkan, perusahaan inspirasi menerbitkan sendiri kartu kreditnya untuk pelayanan lebih praktis dan efisien bagi nasabahnya. Contoh, perusahaan yang bekerja sama dengan bank penerbit atau kartu kredit sendiri adalah Hero, Astra, Garuda, Lotte, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kartu kredit internasional. Jenis kartu kredit internasional dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang berlaku di seluruh dunia. Pasar kartu kredit satu ini didominasi oleh 2 merek kartu kredit yang telah mendunia, atau Visa dan Mastercard. Keduanya telah memiliki lebih dari 100 juta pemegang kartu yang tersebar di seluruh bumi. Untuk masing-masing perusahaan kartu kredit internasional, ini bisa digunakan untuk transaksi merchant yang berlogo sebagai berikut. Yang pertama yaitu Visa, yang kedua Mastercard, yang ketiga Dinar Club, yang keempat Center Glen, dan yang kelima American Express. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian payment point. Payment point sendiri memiliki arti yaitu salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi payment point. Payment point diberikan 2 jenis, yang pertama yaitu SOPP dan yang kedua PPOB, yang dimana kepanjangan dari SOPP yaitu Sistem Online Payment Point, yang memiliki arti sebagai salah satu mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana pembayaran ke rekening PLN dilakukan dengan cara menyetorkan dana melalui bank secara cash atau tunai. Dalam sistem pengelolaan datanya yang bisa dilakukan dalam menit data sekarang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengelolaan data secara batch, dan yang kedua pengelolaan data mode online. Pengelolaan data secara batch yaitu adalah salah satu sistem pengelolaan data transaksi dengan cara seperti mengumpulkan terlebih dahulu semua transaksi yang ada dan kemudian pada waktu yang telah ditentukan data transfer sebelumnya dan sekaligus akan diproses. Biasanya dengan merevisi data file master. Yang kedua, pengelolaan data mode online, yaitu pengelolaan secara langsung saat di mana data dimasukkan ke dalam sebuah sistem pengelolaan informasi. Adapun pengertian dari PPOB yaitu salah satu sistem PPOB tersebut memiliki makna payment point.
adalah salah satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah, dan murah, serta proses yang tidak rumit, yaitu Payment Point Bank atau disingkat dengan PPOB. PPOB ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam hingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Adapun fungsi dari SOPP yaitu yang pertama melihat informasi semua tagihan pelangganan, yang kedua melayani pembayaran atau pelunasan piutang pelanggan baik itu individu ataupun kolektif secara kelompok, yang ketiga memantau pelunasan piutang-piutang, denda serta membuat nota kredit harian, dan serta kumulatif. Yang keempat yaitu memantau data hutang yang belum lunas, dan yang terakhir mencetak semua laporan yang terkait dengan semua tagihan pelangganan dan hutang. Sementara fungsi dari PPOB yaitu yang pertama mengamankan bekas pendapatan, yang kedua menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang efisien. Ya baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yaitu Faisal. Terima kasih. Selanjutnya adalah poin yang ketiga yaitu pengertian dari bank garansi. Pengertian dari bank garansi itu sendiri adalah sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan al-saleh sebagai pihak yang dijamin. Bank garansi ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memberikan keuntungan, yang kedua memberikan fasilitas, yang ketiga meyakinkan pengguna, yang keempat menciptakan rasa aman, dan yang kelima menumbuhkan rasa saling percaya. Yang pertama, memberikan keuntungan, yang dimana memberikan keuntungan kepada penggunanya yaitu perusahaan yang sedang melaksanakan proyek dan membutuhkan dana besar. Selanjutnya, pihak yang memegang tender proyek juga akan mendapatkan jaminan pelaksanaan proyek terkait biaya dan sebagainya. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas. Selanjutnya, hal penting kehadiran dari bank garansi yaitu memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak pada saat melaksanakan proyek. Maka fasilitas yang diberikan dari bank garansi tersebut misalnya tentang tata cara pelaksanaan pada perjanjian, sedangkan pelaksanaan dan penyelesaian proyek itulah kenapa pentingnya tersedia fasilitas yang terbaik yang diberikan oleh garansi bank yang ada untuk perusahaan dan pihak lainnya. Yang ketiga, meyakinkan pengguna pada saat melakukan proyek, maka akan banyak pihak yang terlibat di dalamnya untuk bisa mewujudkan proyek yang dilakukan. Tujuan bank garansi yaitu untuk meyakinkan pengguna kepada pihak terkait lainnya. Keyakinan ini berkaitan dengan kelancaran proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Yang keempat yaitu menciptakan rasa aman bank garansi. Menciptakan rasa aman bank garansi ini bertujuan memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak, di mana pelaksanaan proyek tertentu akan menimbulkan resiko yang terjadi. Dengan adanya bank garansi ini, biasanya penjamin bisa menjamin keamanan di mana proyek yang dilakukan dengan cara tetap diawasi dan berdasarkan perjanjian dilakukan oleh bank garansi. Misalnya, bank garansi ini membuka peluang kepada kedua belah pihak dalam melaksanakan proses yang berlaku dengan rasa aman dan kenyamanan yang diberikan untuk bisa memudahkan kedua belah pihak sedang melaksanakan proyek. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menumbuhkan rasa saling percaya. Selanjutnya, berdasarkan bank garansi juga bisa melakukan rasa saling percaya antar kedua belah pihak, yaitu dengan memberikan beberapa keuntungan yang ada dengan kehadiran bank garansi ini. Kebutuhan akan bank garansi memang memberikan banyak keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini. Rasa saling percaya ini penting untuk dilakukan dalam upaya memperlancar proyek. Asalnya proyek tertentu memerlukan pendanaan yang besar dan perusahaan membutuhkan pihak untuk memberikan jaminan tersebut. Pihak terkait juga membutuhkan rasa saling percaya untuk melaksanakan proyek sebaik-baiknya.
Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.